Kisah cinta Muhammad Hatta. Bung Hatta dilahirkan di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Ia orang terpelajar dan berasal dari keluarga terpandang. Orang awak yang kelak menjadi wakil presiden ini berbeda dengan kompatriotnya Bung Karno yang menikah di usia muda. Bung Hatta menikah pada usia 43 tahun. Inilah sekilas mengenai kisah cinta Bung Hatta. Bung Hatta memang telah berazam sedari muda bahwa ia akan menikah setelah Indonesia merdeka. Dan ia memegang ucapannya itu. Hatta menikah pada 18 November 1945. Itu pun pernikahan beliau setelah ia dijodohkan oleh Bung Karno. Bung Karno menjodohkannya dengan Rahmi Rahim yang saat itu berusia 19 tahun. Rahmi adalah anak sulung dari Abdul Rahim, teman baik Bung Karno. Bung Hatta ternyata tak sembarangan memilih tanggal pernikahan itu. Pada 18 November 1918, jauh sebelum Indonesia merdeka, Gubernur Jenderal Belanda Van Limburg mengumumkan janji bahwa bangsa Indonesia akan diberi kesempatan memimpin negaranya sendiri. Namun, itulah kolonial Belanda. Janji tinggallah janji. Menurut Mutia Hatta, ayahnya sengaja memilih tanggal 18 November. Hatta ingin mengejek Van Limburg Stirum yang cuma bisa mengumbar janji palsu. Berbeda dengan janji cinta sejati Hatta kepada Rahmi. Terbukti, perkawinan Hatta dan Rahmi adalah perkawinan yang langgeng. Mereka dipisahkan oleh maut. Rahmi Hatta bernama lengkap Siti Rahmiati Mutia. Ia lahir di Bandung 16 Februari 1926. Ayah berasal dari Jawa dan ibu berasal dari Aceh. Adalah Presiden Soekarno yang memperkenalkan Hatta dengan Rahmi melamar Rahmi ke orang tuanya. Selama 35 tahun Rahmi mendampingi Hatta. Hidup mereka tidak selalu mulus. Terlebih Bung Hatta adalah sosok yang dikenal sederhana. Mendampingi Bung Hatta bagi Rahmi berarti kesanggupan untuk memenuhi dan menjalankan prinsip-prinsip hidup yang dianutnya. Kedisiplinan, ketekunan, kejujuran, dan utamanya kesederhanaan. Prinsip Bung Hatta yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa ketimbang keluarga, memberi risiko tersendiri bagi keluarga. Sebagai ibu muda yang mendampingi Bung Hatta pada masa-masa sulit dan fase awal Republik Indonesia, Rahmi sadar betul bagaimana prinsip hidup suaminya itu. Bahkan ketika Bung Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden, Hatta harus berhemat. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Bung Hatta mencari penghasilan tambahan dengan menulis berbagai artikel di surat kabar, juga majalah. Ia juga menjadi pengajar tidak tetap di beberapa universitas. Itulah sosok kesederhanaan Bung Hatta, bapak bangsa yang patut kita tauladani.